Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, perkenalkan saya Pak Agus Setiawan, Waka Kurikulum SMA Negeri 1 Triharjo. Pertama, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sehingga bisa berinteraksi secara virtual berkaitan dengan pengenalan kurikulum 2013 dan cara belajar efektif di era pandemi COVID-19. Anak-anakku sekalian, sebelumnya juga saya sampaikan selamat datang, selamat berbahagia karena anak-anakku sudah dinyatakan diterima di SMA Negeri 1 Triharjo. Selanjutnya anak-anakku, berkaitan dengan kurikulum. Kurikulum ini ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran. Jadi nanti anak-anak maupun guru, maupun siapa saja yang berkecimpung di dunia pendidikan harus melihat kurikulum. Ya. Bisa dinyatakan bahwa kurikulum ini adalah suatu hal yang bersifat dinamis, di mana struktur isi, konten, itu harus berubah baik itu mengikuti tuntutan perkembangan zaman dengan tujuan pembaruan atau peningkatan dari sebelumnya. Jadi dari sini, kurikulum itu ditetapkan oleh pemerintah, ada yang bersifat pokok, wajib, ada yang bersifat pengembangan di tingkat sekolah, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keadaan di lingkungan sekitarnya. Nah, untuk itu, ada yang namanya kurikulum 2013 sebagai panduan secara nasional, juga ada yang namanya kurikulum tingkat satuan pendidikan yang ada di tingkat sekolah. SMA Negeri 1 Triharjo juga punya namanya kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dirancang setiap tahunnya, yang bisa jadi dinamis, mengikuti perkembangan dan kebutuhan. Secara umum anak-anakku, kurikulum itu di dalamnya memuat 4 standar kompetensi yang ingin dicapai, ya. Ini kurang lebih sama se-Indonesia, itu sama ditetapkan oleh menteri melalui kajian-kajian. 4 hal itu antara lain namanya kompetensi 1 berkaitan dengan kecerdasan spiritual keagamaan yang dianut. Selanjutnya juga memuat cakupan target KI 2. Apa itu KI? Ya, kompetensi inti 2. Apa itu? Berkaitan dengan kompetensi sosial yang baik. Selanjutnya ada kompetensi inti 3, yaitu targetnya anak-anak yang bersekolah di seluruh Indonesia memiliki pengetahuan yang mumpuni. Pengetahuan apa? Itu nanti digariskan oleh kurikulum, nanti kita bedah, ya kita lihat beberapa di antaranya. Dan terakhir kompetensi inti 4, yaitu memiliki skill atau keterampilan. Ya. Sehingga anak-anakku dengan adanya kurikulum yang memuat 4 kompetensi itu, ada acuan yang baku yang sama untuk penyelenggaraan pendidikan di seluruh Indonesia. Siapapun gurunya, apapun mata pelajaran yang diajarkan, itu harus menghasilkan siswa yang memiliki ketaatan beragama, mampu bersosial dengan baik, memiliki kecerdasan, dan memiliki keterampilan serta kecakapan hidup. Nah, ini cakupan secara umum adanya kurikulum. Ya. Selanjutnya anak-anakku, di dalamnya untuk tingkat SMA, tataran SMA, itu ada terbagi menjadi 3 materi yang nanti akan kalian pelajari mulai di kelas 10, berlanjut di 11,
11 dan 12. Apa aja? Di sini terlihat ada kelompok A untuk mata pelajaran wajib. Nah, antara lain, ini jumlahnya 6, se-Indonesia sama, kelompok A ini berkaitan dengan pendidikan agama dan budi pekerti. Disingkat PABP. Ya, jadi nanti kalau ada guru ngomong PABP itu apa? Ya agama itu. Ya, itu singkatan dari pendidikan agama dan budi pekerti. Nanti anak-anak harus menjalani untuk semester 1 ini sebanyak 3 SKS. Ini sama, di sekolah manapun sama. Acuannya ya kurikulum itu tadi. Selanjutnya PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dengan porsinya setiap minggu akan mendapat 2 jam. Bahasa Indonesia 4 jam, matematika 4 jam, sejarah Indonesia 2 jam, dan bahasa Inggris 2 jam. Selanjutnya, untuk mata pelajaran wajib yang di kelompok B, antara lain seni budaya, nanti anak-anak akan belajar sebanyak 2 jam dalam 1 semester, dalam 1 pekan. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan 3 jam. Prakarya dan kewirausahaan PKWU ya, selama 2 jam, serta bahasa Jawa selama 2 jam. Bedanya apa? Kelompok A dan B ini sama-sama umum, sama-sama mata pelajaran wajib. Yang A ini sama seluruh Indonesia, sama. Yang B ini bisa dikembangkan berdasarkan kearifan-kearifan lokal yang ada di daerah. Misalnya saja, kita di Jawa Timur diajari bahasa Jawa. Nah, nanti di Bali, ya berarti bahasa Bali. Bisa aja kalau di Madura, ya ini bisa dimasukkan di kelompok B-nya ini bahasa Madura. Apapun yang berkaitan dengan nilai, norma, kearifan lokal bisa dimasukkan dalam mata pelajaran kelompok B yang umum. Ini muatannya adalah 26 jam dalam sepekan. Selanjutnya anak-anak, ada mata pelajaran peminatan. Ya, bisa disebut mata pelajaran pilihan. Ini juga sudah ada di kurikulum. Ya, ini sama. Nanti anak-anak kelas 10 semester 1 mendapatkan 3 jam dalam 1 pekan. Biologi akan belajar selama 3 jam dalam 1 pekan. Fisika, kimia, ini sendiri-sendiri. Kalau di SMP dulu namanya IPA ya. Kalau di SMA saat ini yang anak-anak akan masuki itu dipilah-pilah ya, dan dibagi sendiri-sendiri dengan guru yang berbeda. Muatannya berapa mata pelajaran pilihan atau peminatan ini? Itu 12 jam pelajaran untuk semester 1 maupun semester 2. Ini yang IPA anak-anak. Berapa? 12 jam ya. Oke. Selanjutnya, bobot yang sama untuk anak-anak IPS. Cuman di mata pelajaran peminatannya itu ada sejarah peminatan 3 jam, ekonomi 3 jam, sosiologi 3 jam, dan geografi 3 jam. Dengan muatan total untuk kelas 10 IPS, ya, untuk mata pelajaran peminatan atau pilihannya sama dengan IPA 12 jam. Untuk kelas 10 bahasa, syukurlah anak-anak SMA Negeri 1 Driorejo yang biasa diakronimkan Smandri ini punya atau memberikan layanan ya, kelompok kelas bahasa. Ini sangat menguntungkan karena dari tahun ke tahun mereka yang alumni kelas bahasa ini diterima di jalur SNMPTN di perguruan tinggi negeri itu sangat tinggi. Jadi jangan ragu-ragu nanti kalau memang punya ketertarikan, punya minat di bahasa, langsung aja pilih
bahasa. Karena track record kita, ya, catatan prestasi kita di kelas bahasa ini lumayan bagus dan diperhitungkan. Nanti anak-anak bisa belajar bahasa Jepang, bisa belajar bahasa Mandarin, ya, bahasa Jerman itu sebagai pilihan nanti atau lintas minatnya nanti. Ya. Oke. Dari jumlah jam belajar per pekan itu ada aturan, ya. Se-Indonesia sama anak-anak. Kalau SMA itu harus 45 menit untuk 1 jam pelajaran. Kalau di SMP kemarin berapa? 35 ya. Nah, kalau di SMA 45 menit 1 jam pelajaran. Untuk SMA Negeri 1 Driarjo, ya, kelas 10 nanti akan menyediakan layanan 44 jam pelajaran dalam 1 pekan. 44 jam pelajaran dalam 1 minggu. Lain halnya dengan yang kelas 11 dan 12, itu 46. Kenapa kok berbeda? Itu karena ada yang namanya di luar yang saya terangkan tadi, namanya pelajaran lintas minat. Pelajaran lintas minat. Ya. Pelajaran lintas minat ini gini, anak-anak yang memilih IPA, itu nanti akan ada pelajaran yang rumpun IPS atau bahasa. Yang IPS akan mendapatkan 2 bidang studi yang merupakan rumpun IPA. Itu yang membedakan. Selanjutnya, sebelum anak-anak menentukan pilihan atau ditempatkan di kelas ada yang IPA, ada yang IPS, maupun bahasa, ini ada kebijakan. Bagaimana cara menentukan peminatan di SMA Negeri 1 Driarjo untuk penjurusannya? Nah, ini setelah anak-anak menyelesaikan, menjalani proses PPDB, ya, pagunya kan 396. Nanti ada 11 rombel, terdiri dari 6 kelompok IPA, 1 kelompok bahasa, dan 4 kelompok IPS. Nah, cara menentukan siswa itu masuk kelompok mana, itu ada mekanisme yang sudah ditetapkan. Antara lain, 1, angket peminatan. Kita akan melihat 3 hal anak-anak. Yang pertama adalah angket peminatan. Ini yang anak-anak udah terima ketika daftar ulang, ketika diterima di PPDB dulu. Kan ada itu data isian, baik yang melalui Google Form, maupun yang melalui manual, ya. Paper base itu. Ini udah anak-anak jalani. Selanjutnya juga yang nomor 2 ini hasil tes psikologi. Ya, tes psikologi ini berkaitan dengan minat kalian. Di cross-check-kan dengan secara psikologi siap enggak, misalnya milih IPA. Ya, ternyata tes psikologinya kecenderungan ke bahasa. Maka kita juga akan pertimbangkan. Ya. Dan terakhir nanti kita akan kombinasikan dengan hasil placement test yang udah anak-anak lakukan pada hari Kamis kemarin. Kalau tes psikologi hari Selasa ya. Terus ada susulan hari Rabu. Untuk placement ini hari Kamis. Kalau yang berhalangan kasih kesempatan susulan pada hari Jumat. Ini nanti dikombinasikan, dihitung dengan seksama, dengan harapan nanti sekolah tidak salah dalam menentukan kalian masuk di kelas apa di antara 11 rombongan belajar itu. Nanti setiap kelas akan terisi 36. Diharapkan ketika sudah ditentukan setelah MPLS, itu anak-anak seminggu setelahnya sudah bisa menjalani kelas sesuai dengan 3 tes ini. 3 hal ini. Yang pertama angket, hasil tes psikologi, dan placement test. Ya. Anak-anakku yang berbahagia, selanjutnya tentang pengaturan jam belajar harian.
untuk kondisi normal ini nanti berbeda dengan kondisi di era new normal ya. Setelah pandemi COVID-19. Kalau di kondisi normal anak-anak, besok kalian itu jam 6.30 sudah diharapkan. Nah, diharapkan sudah datang, ada waktu sekitar ini 1/4 jam ya. Itu Bapak Ibu guru insya Allah akan menyambut kalian dengan penuh kehangatan, sehangat ya, mentari pagi kan gitu ya. Kita bersalaman, salim, ya kita saling mendoakan. Selanjutnya jam 6.45 pas anak-anak itu sudah berada di dalam kelas, pembelajaran dimulai. Ada waktu 45 menit kita berliterasi. Ya, di siapa? Ini 15 menitnya membaca. Nanti anak-anak membawa buku apapun di luar buku pelajaran. Fungsinya apa? Berliterasi. Supaya kita memiliki budaya baca. Ya. Supaya kita bisa menampilkan satu suasana yang fresh. Ya. Jadi nggak langsung tegang belajar, enggak. Buku apapun yang anak-anak suka, yang anak-anak miliki, ya di rumah silakan dibawa. Selanjutnya ini jam kedua itu jam 7.30 karena tadi katakan 1 jam kan 45 menit anak-anak. Ya, 45 menit seperti ini. Nanti ada 2 kali istirahat anak-anak. Istirahat pertama yang beragama Islam bisa melakukan sholat duha, bisa juga makan. Untuk yang belum sarapan, tapi diharapkan sudah sarapan, ya mungkin sekedar ngemil, monggo, silakan. Setelahnya nanti ada res yang kedua, itu berkaitan dengan kewajiban kita, yang muslim nih, untuk sholat duhur. Bisa juga makan. Nanti pembelajaran itu berakhir jam 15.30, ya, 3:30. Nanti, nah ini ada apa? Di sini nanti ada ekstrakurikuler, ya, yang nanti juga anak-anak pastinya sudah mengisi ya di form tentang peminatan ekstrakurikuler itu selesai sampai sekitar jam 16.45. Di sini tetap melakukan pembelajaran tapi ekstra, bukan pembelajaran yang kurikuler atau intrakurikuler berkaitan dengan pengembangan minat, bakat kalian. Nah, ini kalau normal anak-anak. Bagaimana dengan kondisi pasca pandemi? Ya. Ini kita udah susun seperti ini. Jadwalnya ada ya, kita memberikan layanan pembelajaran di SMA Negeri 1 Driorejo ini itu 5 hari kerja. Jadi anak-anak nanti Sabtu bisa libur, Minggu bisa libur, jadi weekend bersama keluarga, ya. Tapi pulangnya ya itu tadi molor sampai 3:30. Kalau ikut ekstra ya sampai jam 5, ya nggak apa-apa ya, dinikmati aja. Ini kalau jadwal efektifnya di era masih pandemi ini ya. Jam 6.45, jam 7 anak-anak melakukan presensi pagi dan literasi bebas. Nah, ini kita perkirakan 1/4 jam aja melalui Google Classroom. Ya, kita nggak akan pernah ketemu, ya, minimal 3 bulan sampai dengan penilaian tengah semester. Nanti bulan ke-4, ke-5 gimana? Nunggu kebijakan dari pemerintah. Ya, semoga COVID-19 ini segera berlalu dari bumi Indonesia sehingga kita bisa bertemu, bisa belajar secara tatap muka, tidak daring lagi, dan mungkin daring hanya sesekali aja. Tapi sudah kita punya pengalaman, ya, kita belajar daring, ya ini mungkin sisi baik dari adanya COVID ya, sisi baik dalam tanda kutip. Ya, kita bisa belajar, memanfaatkan teknologi, take any single advantage of technology. Ya, begitu. Setelahnya anak-anak, nah ini jam 7 sampai 7.45 ini jam pertama.
Ya, daring jam pertama, jam kedua dan seterusnya. Nanti ada istirahatnya tetap. Loh, ini kok sampai 5 jam aja? Nah, porsinya seperti ini. Jadi kalau kondisi normal kita asumsikan 100%, ya. Tapi kalau di era pandemi ini kita hanya belajar 50% dengan asumsi tidak memberatkan orang tua berkaitan dengan paketan yang mahal, ya. Terus kejenuhan dari siswa anak-anak harus berada di depan layar, ya, nggak ada variasi kegiatan. Misalnya kalau kita belajar dengan tatap muka kan ada variasi yang lain, nggak melulu melihat layar kan gitu ya. Kalau ini kita diharuskan melihat layar, ya, kita belajar nggak apa-apa. Tapi ini sudah terjadwal. Kalau normal kan 10 jam pelajaran anak-anak. Lah ini cuman 5 jam pelajaran. Waktunya sama, durasinya 45 menit per 1 jam pelajaran. Sama, cuman dipotong 50%. Ini jadwalnya apa aja? Sama dengan yang jadwal efektif di era normal. Ya, cuman ini diisi hanya misalnya ini jam pertama dan kedua 1 bidang studi. 3 dan 4 ini bidang studi kedua. Ya, yang kelima ini adalah bidang studi, yang ketiga hanya porsi setengah. Nanti ini berlaku pada pekan pertama dan ketiga. Nah, setelah itu untuk bidang studi atau jam yang ke-6 sampai 10 itu akan diberlakukan pada pekan genap. Pekan kedua dan keempat. Tapi jangan khawatir anak-anak, untuk cakupan materi, untuk KD-nya, ya, kompetensi dasar, itu sudah diramu oleh Bapak dan Ibu guru sedemikian rupa. Ya. Meskipun porsinya berkurang, tapi cakupan materi insya Allah lah nanti itu tidak terkurangi. Jadi anak-anak bisa menambah sendiri, ya. Bisa meminta, Bu, KD-nya apa aja. Nah, itu bisa dikejar sendiri. Jadi belajar itu tidak hanya bersama dengan Bapak dan Ibu guru. Ya, silahkan browsing dengan KD yang sama untuk memperkaya pengetahuan anak-anak. Itu yang dimaksud dengan salah satu belajar efektif di era, ya, pandemi COVID-19. Demikian anak-anak, saya kira sudah ada sedikit pencerahan bagaimana nanti pembelajaran yang akan dilaksanakan di SMA Negeri 1 Triharjo. Anak-anak nanti tetap pegang yang namanya jadwal pelajaran yang nanti di-share melalui wali kelasnya. Tapi ingat, untuk di era efektif, di era pandemi COVID-19, cara efektifnya adalah kita belajar 50%. Yang lainnya anak-anak bisa belajar mandiri, ya. Bisa browsing di internet dengan KD yang sama misalnya. Bisa juga menambah melalui buku-buku non-virtual, buku-buku yang ada. Nanti anak-anak juga dipinjami buku oleh sekolah. Ya, itu. Saya kira itu anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you for being so attentive. And I hope you will be successful with Smahandri. Oke, terima kasih. Selanjutnya anak-anak, untuk penugasan, tolong apa yang saya sampaikan tadi dirangkum. Dirangkum dalam bentuk tulis tangan, wajib tuh. Ya. Kemudian anak-anak foto dan kirimkan ke link yang nanti setelah ini akan di-share di kolom komentar. Ini nanti juga sebagai bukti bahwa anak-anak mengikuti PLS ini secara daring. Ya, demikian anak-anak, tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.